Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 398. Ketika tidak ada lagi formasi, dan perahu roh langsung bergetar. Perahu roh yang bergetar membuat semua orang melompat dan melayang di udara, jika tidak, perahu roh itu akan selalu terasa seperti akan tenggelam. Nak, aku harus membunuhmu hari ini. Mata Penatua Liu merah, auranya meledak, dan dia membunuh Dev Chen. Penatua Liu menampar Dev Chen dengan telapak tangan, dan telapak tangannya langsung menjadi kabut hitam pekat. Dengan kabut hitam memenuhi telapak tangannya, kehampaan itu langsung terkoyak, dan dia menoleh dan menutupi wajahnya ke arah Dev Chen. Kabut hitam ini seperti bilah tajam, dan kehampaan terputus dimanapun mereka lewat. Ketika Dev Chen melihat ini, dia santai, tidak panik. Tubuh emas menutupi seluruh tubuhnya sampai api membumbung tinggi, dan pada saat yang sama dia mengambil telapak tangan, dan apinya menyembur keluar dari langit. Boom! Blaar! Duar! Kabut hitam bertabrakan dengan api, membuat suara memekakkan telinga, dan langit dan bumi terus bergetar. Saya tidak berharap Anda seorang master formasi, kekuatan Anda tidak buruk, lumayanlah. Dev Chen tidak menyangka bahwa kekuatan Penatua Liu ini tidak lebih lemah dari Quincy. Penatua Liu juga terkejut saat ini, woi bocah. Kau hanyalah seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, dan kau bisa menahan tamparanku tanpa cedera. Lumayan bocah. Dia pikir Dev Chen hanya memiliki kekuatan tinggi pada teknik formasi, tapi sekarang, kekuatannya lainnya juga tidak lemah. Hanya saja dia tidak mengerti bahwa Dev jelas hanya memiliki ranah 6 produk melintasi alam kesengsaraan, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Rekan Taois Dev Chen, kami akan membantumu. Wilder Chen dan Avesh Jong terbang dalam sekejap dan datang ke sisi Dev, berniat membantu Dev Chen menangani Penatua Liu. Presiden Chen, Senior Song, santai aja. Anda bawa orang-orang untuk menghancurkan murid-murid sekte penghancuran surga itu, serahkan saja orang ini kepada saya, ES. Lah. Meskipun dia memiliki kekuatan yang bagus, tidak mudah untuk membunuhku. Dev Chen berkata pada Wilder dan Avery Hong. Baik Wilder dan Avery Hong juga mengetahui kekuatan Dev Chen. Meskipun Dev Chen hanyalah tingkat ke-6 di alam kesengsaraan transendensi, kekuatan yang dimiliki jauh lebih tinggi dari biksu di alam kesengsaraan transendensi. Baiklah, oke. Segera. Berhati-hatilah. Wilder mengangguk, dan kemudian bergegas menuju murid-murid sekte penghancuran surgawi, bersama dengan Avery Zhong. Alkemis lain dan orang-orang dari sekte Liangi juga berbondong-bondong menyerang. Murid-murid sekte penghancuran surga awalnya mengandalkan teknik penindasan agar lebih kuat dari alkemis ini, tetapi sekarang tidak ada cara untuk menggunakan teknik penindasan, karena ada orang-orang dari sekte Liangi. Selama mereka menggunakan teknik ini, orang-orang dari sekte Liangi dapat mematahkannya. Sekarang para murid dari sekte penghancuran surgawi, satu persatu, memiliki kulit yang pucat, dan mereka berteriak minta tolong lagi dan lagi. Semua ini telah berubah terlalu cepat. Awalnya, mereka masih pemburu, dan mereka memandang rendah alkemis ini sepenuhnya. Tapi sekarang, mereka akan dikejar dan dipukuli oleh alkemis ini. Di udara, huru-hara telah dimulai, dan murid-murid sekte penghancuran surga terus jatuh ke laut. Setelah melihat ini, Penatua Liu sangat cemas, dan mulai menembaki Dev Chen lagi dan lagi. Dia harus menyelesaikan Dev Chen terlebih dahulu sebelum dia bisa menyelamatkan murid-murid lain dari sekte penghancuran surga. Telapak tangan raksasa hitam itu melesat keluar lagi dan lagi. Kehampaan yang bergetar terus bergetar, dan retakan di kehampaan muncul satu persatu. Tapi Dev Chen menghindar lagi dan lagi, bahkan jika dia tidak menghindar, dia akan melambaikan telapak tangan pada saat yang sama untuk mengimbangi kekuatan Penatua Liu. Melihat bahwa tidak ada cara untuk menyakiti Dev Chen untuk waktu yang lama, Penatua Liu menggertakkan giginya, mengeluarkan botol porselen, dan menuangkan cairan hitam yang tampak menjijikkan ke dalam mulutnya. Matilah kau bocah untukku. Mata Penatua Liu penuh dengan keganasan, dan dia bergegas menuju Dev, kecepatannya hampir ekstrim. Dev Chen hanya melihat cahaya hitam datang, lalu dia mencium bau aura yang memusingkan dan menjijikkan. Dev Chen secara naluriah ingin menghindar,
tetapi mendapati bahwa tindakannya mulai menjadi lamban. Boom! Blar! Dev Chen terkena telapak tangan, dan tubuhnya dengan cepat terbang ke belakang. Penatua Liu juga dengan cepat menarik lengannya, hatinya penuh dengan kengerian. Meskipun dia memukul Dev Chen, seluruh lengannya sepertinya telah ditinggalkan, dan ada rasa sakit yang luar biasa di telapak tangannya, seolah-olah terbakar oleh api. Sial! Sialan, baju zirah harta karun seperti apa yang dikenakan anak itu? Begitu kuat, dan ada juga senjata pertahanan diri. Sepertinya tidak bisa melawannya dari dekat. Okelah kalau begitu. Penatua Liu merasakan sensasi terbakar di telapak tangannya, dan dia tidak boleh bertarung dengan Dev Chen dalam pertempuran jarak dekat. Setelah Dev Chen terbang sejauh beberapa mil, sosoknya menjadi stabil. Orang ini, apa yang baru saja dia minum, sebenarnya memancarkan aura yang memengaruhi pikiran. Dev Chen sangat bingung. Dalam semburan aura penatua Liu barusan, itu benar-benar membuat dirinya terlihat linglung untuk sementara waktu, yang membuat orang ini berhasil memukul dirinya mundur. Jika bukan karena pelindung tubuh emas Dev Chen yang tidak dapat dihancurkan, ditambah dengan kekuatan fisiknya, Dev akan terluka parah oleh telapak tangan itu sekarang. Sentuhan serius muncul di wajah Dev Chen. Dia agak terlalu menghina musuh barusan, dan dia bahkan tidak menatap mata penatua Liu, tapi dia tidak ingin mengikuti jalan penatua Liu. Orang ini tidak hanya tahu seni formasi, tetapi dia juga tidak menyangka memiliki obat aneh semacam ini di tubuhnya. Senior, apakah kau memperhatikan auranya barusan? Dev Chen bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah berada di lautan pengetahuannya sendiri. Baru saja, dia linglung. Berada di lautan pengetahuannya, Raja Iblis Awan Merah juga pasti tahu. Cairan hitam yang baru saja diminum orang itu seharusnya adalah racun yang dimurnikan dari lemak iblis paus. Hal semacam ini bisa memperlambat pikiran orang. Oh no! Aku baru saja sedikit ceroboh, tapi tidak akan ada waktu lain. Selama orang tua ini berada di lautan pengetahuanmu, orang itu bahkan tidak bisa menggunakan trik iblis lagi. Bukankah terlalu memalukan bagi iblis besar sepertiku jika itu terjadi lagi? Raja Iblis Awan Merah berkata. Ini tidak lebih lemah dari kelinci. Mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah, hati Dev Chen tiba-tiba menjadi berani. Kemudian dia menggunakan langkah pengendalian api dan langsung mencapai penatua Liu di depannya. Kau laki-laki tua bangka bau, kau masih menggunakan trik iblis, tetapi meskipun kau menggunakan trik iblis, kau tidak bisa menyakitiku. Tidak semudah itu. Dev Chen memandang penatua Liu dengan mencibir dan berkata, Woi! Nak, bocah gendeng, aku tahu kau memiliki harta karun baju besi untuk melindungi tubuhmu, tapi biarkan aku melihat berapa kali harta baju besimu dapat menahan seranganku. Setelah penatua Liu selesai berbicara, dia menamparnya dengan telapak tangan. Cetakan telapak tangan hitam datang ke arah Dev Chen dengan aura yang aneh. Aura ini langsung mengalir ke tubuh Dev dan mulai memengaruhi lautan pengetahuan Dev Chen. Namun, Raja Iblis Awan Merah berada di lautan pengetahuan Dev Chen, dan dengan satu gelombang, aura itu menghilang seketika, tanpa mempengaruhi Dev Chen sama sekali. Melihat cetakan telapak tangan hitam, Dev dengan lembut bergerak ke satu sisi dan langsung bersembunyi. Penatua Liu terkejut, dan kemudian melambaikan beberapa telapak tangan lagi, tetapi Dev Chen menghindarinya setiap saat, dan sepertinya Dev Chen tidak terpengaruh sama sekali. Ini, apa yang terjadi? Waduh! Bagaimana ini? Penatua Liu tampak tercengang, dan tidak mengerti mengapa Dev Chen tiba-tiba tidak terpengaruh. Kau ingin mempengaruhi pikiranku, tapi sayang sekali aku sudah melihatnya. Hehehe, gimana bos? Dev Chen tersenyum acuh tak acuh. Lautan pengetahuan Dev Chen. Nak, jangan bangga, ini di atas laut. Kami telah tinggal di laut ini selama bertahun-tahun dan telah menjadi penguasa laut. Setelah penatua Liu selesai berbicara, darah dipaksa keluar dari ujung jarinya. 10 ujung jari terus meneteskan darah, dan darah menetes ke laut. Segera, laut mulai mendidih, dan ombak besar menerjang, dan ombak besar menghantam perahu roh dan hampir runtuh. Disertai dengan munculnya bayangan gelap, lebih dari 10 monster paus besar melompat keluar dari laut.
Setiap monster paus seukuran bukit, dan pada saat yang sama ia melompat keluar dari laut, yang menutupi langit dan matahari. Mata merah monster paus ini menyala dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan, seolah-olah pikiran mereka terpengaruh. Begitu mereka melompat keluar dari air, mereka melancarkan serangan ke Dev Chen. Iblis paus membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar, memperlihatkan gigi yang tajam, seolah menelan Dev Chen secara langsung. Tubuh Dev Chen, di depan iblis paus ini, tampak sangat kecil. Ketika Wilder dan yang lainnya melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka belum pernah melihat monster sebesar itu. Dev Chen, lari, Beb. Tuan Chen, lari, lari cepat. Setelah melihat ini, Ruby dan Hanky buru-buru meneriaki Dev. Begitu banyak monster besar yang sangat menakutkan. Banyak alkemis sangat ketakutan sehingga mereka mundur tanpa sadar. Ketika Theseus tiba, dia membawa murid-murid sekte Liangyi untuk bergegas, dan kemudian membentuk formasi pertahanan untuk membantu Dev Chen menahan serangan monster itu. Jangan datang. Dev Chen menghentikan Theseus dan yang lainnya. Dia tahu bahwa bahkan formasi pertahanan tidak dapat menghentikan monster sebesar itu. Dev Chen mengorbankan pedang pembunuh naganya dan menuju ke arah lebih dari 10 monster paus. Setelah melihat ini, Penatua Liu mencibir, dasar bocah edan. Mencari kematian, monster paus ini bukanlah sesuatu yang bisa kau bunuh. Hahaha. Dev Chen mengambil pedang pembunuh naga dan menyapa iblis paus, dan seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh iblis paus. Mulut besar monster paus itu lebih luas dari istana. Kekuatan isap yang besar terus-menerus menyedot Dev Chen ke dalam perutnya. Dev Chen tidak berjuang, tetapi mengikuti hisapan dan memasuki perut iblis paus. Melihat Dev Chen dimakan oleh iblis paus, Penatua Liu tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Hahaha. Bocah edan, jangan berpikir untuk hidup ketika kau memasuki perut iblis paus." Tapi begitu suara itu jatuh, tiba-tiba seberkas cahaya membumbung ke langit dari punggung monster paus itu. Saya melihat tubuh Dev Chen ditaburi cahaya keemasan, dan pedang pembunuh naga di tangannya terdengar dengan semburan nyanyian naga. Iblis paus meraung, menjerit, dan jatuh ke laut, memicu gelombang dahsyat. Seekor naga emas perlahan muncul di belakang Dev Chen dengan suara nyanyian naga. Pada saat ini, monster paus yang tersisa, satu persatu, memiliki ketakutan di mata mereka, dan setelah naga mengaum ngeri, mereka dengan cepat bergegas jatuh ke laut, dan tidak ada jejak dalam sekejap. Penatua Liu, yang awalnya bangga, tercengang saat melihat pemandangan ini. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat cahaya keemasan datang. Kepala Penatua Liu langsung dipenggal oleh Dev Chen dengan pedang pembunuh naga. Begitu Penatua Liu tewas, murid-murid yang tersisa dari sekte penghancuran surga semuanya ketakutan dan ingin melarikan diri. Kabur. Presiden Chen, jangan biarkan orang-orang itu melarikan diri, kalau tidak kita akan mendapat masalah jika keberadaan kita bocor. Dev Chen berkata dengan tergesa-gesa. Ke arah lebih dari 10 monster paus. Jangan khawatir. Santai, orang-orang itu tidak bisa melarikan diri. Wilder mengajak orang-orang untuk mengejarnya, dan hanya dalam beberapa menit, mereka membantai murid-murid sekte penghancuran surga yang tersisa. Dalam pertempuran ini, banyak alkemis juga terluka, dan beberapa terluka parah. Ini masih terjadi dengan bantuan sekte Liangyi. Jika sekte Liangyi tidak bergerak, mereka takut tidak akan bisa mengalahkan murid-murid sekte penghancuran surga. Semua orang kembali ke perahu roh. Pada saat ini, perahu roh sudah compang-camping, dan hampir tidak terlihat bahwa itu masih sebuah perahu. Jelas tidak mungkin kapal roh ini kembali ke wilayah barat. Theseus, Anda bawa orang-orang Anda untuk segera mengatur formasi untuk melindungi kapal roh ini agar tidak tenggelam. Sekarang kita harus mengandalkan perahu roh yang bobrok ini untuk menemukan pulau itu. Dev Chen memerintahkan. Theseus membawa orang-orang untuk mengatur formasi, tetapi Wilder berkata dengan cemas, rekan Taois Dev Chen, di pulau kecil itu pasti sarang sekte penghancuran surga. Jika kita pergi ke pulau kecil itu lagi, bukankah kita akan ditangkap? Kita harus menemukan daratan sekarang, dan kapal roh ini sama sekali tidak bisa menahan kita untuk kembali ke wilayah barat, jadi kita hanya bisa mengambil risiko pergi ke pulau kecil itu. Dan baru saja kita berperang, saya pikir orang-orang sekte penghancuran surga pasti juga meminta bantuan.
Dengan cara ini, seharusnya tidak ada terlalu banyak orang dari sekte penghancuran surga di pulau kecil itu. Selama kita berhati-hati di jalan, jangan sampai bertemu dengan orang-orang dari sekte penghancuran surga lagi. Dev Chen berkata. Dengarkan rekan Taoist Chen, kita benar-benar tidak punya cara lain selain pergi ke pulau itu sekarang. Masih ada beberapa orang yang terluka parah, dan sebagian besar kekuatan spiritual kita telah habis. Itu harus diisi ulang. Avery Zong setuju dengan apa yang dikatakan Dev, pergilah ke pulau itu. Okelah, kalau begitu ayo segerakan pergi ke pulau itu. Bukan masalah besar untuk bertarung sekali lagi. Setelah melihat ini, Wilder juga mengangguk. Perahu roh yang rusak mulai terus bergerak maju. Kali ini, Dev Chen dan yang lainnya tidak perlu mencari pulau itu secara khusus. Jika mereka mengikuti arah ini, mereka pasti bisa melihatnya. Pada saat ini, di lautan Dev Chen dan yang lainnya yang mendekat, sebuah kapal roh besar sedang berlayar kencang melawan angin dan ombak. Cepatlah, cepatlah. Di Geladak, Kilian, patriark sekte penghancuran surga, memandang ke laut dengan ekspresi serius. Setelah menerima informasi tentang permintaan bantuan, dia memimpin rakyatnya dan segera berangkat. Tuan, kau tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Liu dan yang lainnya akan baik-baik saja. Bahkan jika ada beberapa ahli formasi di antara alkemis ini, mereka pasti bisa untuk mengendalikan perahu roh dengan lebih baik. Mungkin sekarang Penatua Liu dan yang lainnya sudah menyegel para alkemis itu dan datang ke sini. Seorang pria kurus menghibur Kilian. Saya tidak khawatir dengan para ahli formasi itu. Ada banyak formasi di kapal roh kita, serta teknik rahasia sekte penghancuran surga kita. Penatua Liu dan yang lainnya akan baik-baik saja. Saya hanya khawatir mereka akan terlibat dalam badai. Badai tahun ini jauh lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika mereka benar-benar terlibat, saya khawatir akan sulit untuk bertahan hidup. Kilian tidak khawatir Penatua Liu dan yang lainnya akan dikalahkan oleh para alkemis ini. Bahkan jika ada beberapa ahli formasi di antara alkemis ini, mereka harus tahu bahwa kapal roh sedang berlayar jauh. Master formasi perlu mengontrol formasi di perahu dan kemudian menjamin perahu roh. Tanpa perlindungan dari master formasi, perahu roh tidak akan mampu menembus angin dan ombak dan menempuh jarak yang begitu jauh. Ahli formasi ini tidak akan pernah bisa menjadi lawan Penatua Liu. Apa yang dikhawatirkan Kilian adalah bahwa Penatua Liu telah salah menilai kekuatan badai dan tersedot ke dalam badai. Tuan, sebuah kapal akan datang. Pada saat ini, murid sekte penghancuran surga berteriak. Kilian menoleh, dan benar saja, dia melihat perahu roh yang bobrok bergerak ke arah sisi ini, dan perahu roh itu tampak seperti akan hancur berantakan. Mungkinkah perahu roh yang rusak seperti itu karena bergegas keluar dari perairan badai? Seseorang berkata, itu bukan perahu roh dari sekte penghancuran surgawi kita, kan? Seseorang berkata lagi, kuli oleh alkemis ini. Pergi dan lihat, hanya sedikit orang yang datang ke sini, dan lihat siapa orang-orang ini. Kilian melambaikan tangannya dan berkata. Saat kedua perahu roh terus mendekat, Kilian mengerutkan kening dan berkata. Itu bukan perahu roh dari sekte penghancuran surga kita. Formasi di kapal roh ini salah. Kalaupun perahu roh dibangun sama, formasi yang memotivasi perahu roh dan formasi yang melindungi perahu roh semuanya berbeda, sehingga bisa dibedakan dengan mengandalkan formasinya. Pada saat ini, Dev Chen, yang berada di perahu roh, juga dipanggil ke Geladak oleh Wilder, rekan Taoist Dev Chen, lihat, perahu roh lain yang datang dari kejauhan. Saya tidak tahu apakah itu kapal sekte penghancuran surgawi. Dev Chen meliriknya, merasakan formasi di perahu roh, mengangguk dan berkata. Betul. Itu adalah perahu roh dari sekte penghancuran surga. Ekspresi Wilder menegang, dan kemudian dia berkata. Kalau begitu, saya akan segera memberitahu semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Tenang bos. Jangan khawatir, Presiden Chen, Anda bawa semua alkemis untuk bersembunyi di kabin. Jangan biarkan aura Anda terbuka atau mengeluarkan suara. Jika kita bisa lolos begitu saja, maka tidak perlu bertarung. Dev Chen tahu bahwa jika terjadi perkelahian, diperkirakan banyak orang akan mati. Okelah kalau begitu. Wilder mengangguk. Semua alkemis bersembunyi di kabin, menggunakan formasi di sekitar untuk menyembunyikan aura.
Dev Chen meminta Theseus untuk membawa orang-orang sekte Liang Yi, yang semuanya berdiri di Geladak, dan langsung menuju perahu roh sekte penghancuran surga. Segera, kedua perahu roh itu berhadap-hadapan dengan jarak puluhan meter. Perahu roh Dev Chen dan yang lainnya compang-camping, dan terlihat sangat lusuh di depan perahu roh sekte penghancuran surga. Karena itu, orang-orang dari sekte penghancuran surga tidak menyadari bahwa ini adalah perahu roh yang dikemudikan oleh Penatua Liu. Dev Chen memberi isyarat kepada Theseus untuk maju dan mengajukan pertanyaan. Siapa kau? Kenapa kau menghalangi jalan kami? Theseus berpura-pura tidak mengetahui identitas Kilian dan yang lainnya. Theseus bertanya dengan keras. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Theseus, melainkan ekspresi ketidakpuasan. Kilian melirik Theseus, sedikit mengernyit, tetapi masih bertanya dengan sopan, "Rekan Taois, siapa kau? Mengapa kau ada di sini? Tempat ini ribuan mil jauhnya dari daratan." Seperti yang kau katakan, tempat ini ribuan mil jauhnya dari daratan, lalu kenapa kau juga berada di sini? Ini bukan rumahmu. Aku bisa pergi kemanapun aku suka. Theseus memukul balik perkataan Kilian. Kilian tertegun, tetapi dia tidak marah. Dia yakin bahwa orang-orang di depannya pasti bukan kelompok alkemis. Rekan Taois, Anda salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya melihat perahu rohmu rusak parah. Jika kau bepergian jauh, aku khawatir perahu itu tidak akan mampu menopang Anda semua. Aku pikir rekan-rekan Taois juga ahli formasi, kan? Meskipun perahu rohmu compang-camping, namun masih dilindungi oleh beberapa formasi. Kilian bertanya. Ya tentu, kami dari sekte Liang Yi di wilayah tengah. Aku Theseus Gu, pemimpin dari sekte Liang Yi. Awalnya aku naik perahu roh untuk menangkap beberapa monster di laut, tetapi badai tiba-tiba terjadi dan meledakkan kami hingga terombang-ambing ke tempat ini. Jika formasi kami tidak cukup kuat, aku khawatir perahu roh ini dan kami semua sudah mati dalam badai. Kalau boleh saya tahu, tempat apa ini? Aku telah melihat banyak angin kencang dan ombak, tapi aku belum pernah melihat badai yang begitu mengerikan. Aku menyarankan kau untuk tidak pergi. Badai itu belum berhenti. Hati-hati karena kau juga akan terserang badai. Theseus berkata dengan nada makian. Oh, ternyata Anda adalah master sekte Gu dari sekte Liang Yi. Aku telah mendengar tentangmu. Aku mendengar bahwa leluhurmu dari sekte Liang Yi mengetahui pola ilahi, sungguh menakjubkan. Ketika Kilian mendengar tentang sekte Liang Yi, dia langsung bersikap sopan. Itu karena sekte Liang Yi relatif terkenal di antara sekte formasi. Aku tidak menyangka kau mengetahui leluhur pola ilahi kami. Siapakah kau? Theseus bertanya pura-pura tidak tahu. Oh, kami adalah anggota sekte penghancuran surga, dan aku adalah Kilian Mu, master sekte penghancuran surga. Kilian mengangkat tangannya dan berkata. Sekte penghancuran surga. Opo kui? Theseus berpura-pura berpikir sejenak, dan kemudian berkata. Aku mendengar bahwa sekte penghancuran surga telah lama dihancurkan. Aku belum pernah mendengar apapun lagi tentang sekte penghancur surgamu selama bertahun-tahun. Kilian tampak malu, dan kemudian menjelaskan, kami belum sepenuhnya dihancurkan, tetapi daratan tidak memiliki tempat untuk kami tinggali, jadi kami telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk hidup di lautan luas ini. Ngomong-ngomong, kami telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan sekarang aku sudah lama lupa seperti apa daratan. Theseus mengangguk menyadari, dan kemudian berkata, oh. Begitu, karena kamu sudah lama tinggal di sini, kau pasti tahu di mana ada tempat tinggal di dekatnya, kan? Kami perlu mencari tempat berlabuh dan memperbaiki perahu roh. Tentu saja, ada sebuah pulau kecil di depan kita. Kami selalu tinggal di sana. Kamu boleh pergi ke sana untuk tinggal, tapi aku punya urusan lain dan tidak bisa membawamu ke sana. Kilian berkata menjelaskan. Baiklah. Kami bisa pergi ke sana sendirian. Tapi aku ingin tahu apa yang akan dilakukan pemimpin sektemu? Theseus bertanya dengan santai. Tetapi setelah bertanya, Theseus menyesalinya. Apakah perlu bertanya? Tentu saja orang-orang ini ingin membantu Penatua Liu. Salah satu perahu roh kami mengalami beberapa masalah, jadi kami pergi untuk melihatnya. Aku ingin tahu apakah pemimpin sekte Gu melihat perahu kami di sepanjang jalan. Kilian bertanya. No.
Aku tidak melihatnya. Mungkinkah mereka terjebak dalam badai? Theseus sedikit panik di dalam hatinya. Dia sekarang membenci dirinya sendiri karena berbicara begitu banyak. Mungkin saja, kami akan pergi melihatnya, Anda bisa pergi ke pulau untuk istirahat dulu. Kilian melambaikan tangannya, membiarkan Theseus dan yang lainnya pergi. Theseus menghela nafas lega, dan segera memerintahkan orang untuk mengendalikan perahu roh dan melewati perahu roh Kilian. Banyak alkemis di kabin yang diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bahkan Dev Chen menjadi lebih santai. Dia berada di dalam kabin, mempertahankan formasi pelindung untuk melindungi aura alkemis ini agar tidak diperhatikan. Tetapi pada saat suasana tenang ini, ketika kedua perahu saling bersilangan, dan Kilian mengerutkan kening. Pemimpin sekte, masih ada banyak orang di perahu roh itu. Seorang lelaki tua yang agak bungkuk berkata kepada Kilian. Tuanku, mohon tunggu sebentar. Kilian memanggil Theseus. Kali ini, jantung Theseus berdebar kencang lagi. Pemimpin sektemu, apakah ada hal lain? Theseus bertanya. Tuanku, apakah ada orang lain di kabinmu? Kilian bertanya langsung. Tidak, perahu roh dalam kondisi hancur. Bagaimana mungkin masih ada orang yang tersisa di sana? Theseus menggelengkan kepalanya. Kau masih ingin berbohong. Jelas ada orang di dalam kabinmu, tapi kamu bilang tidak ada. Orang tua bungkuk itu mendengus dingin, lalu melompat dan menuju perahu roh Theseus. Saat dia berbicara, dia bergegas ke kabin, yang membuat Theseus ketakutan. Jika orang ini diizinkan memasuki kabin, semua alkemis di dalamnya akan ketahuan. Tepat ketika Theseus bingung, suara dingin tiba-tiba datang dari kabin. Bagaimana kau bisa memasuki tempat di mana aku beristirahat? Bersamaan dengan suara dingin, energi spiritual melonjak pesat di dalam kabin. Boom! Blaar! Sebuah anak panah yang dipadatkan dengan api pamungkas meluncur keluar seperti naga api dan langsung menuju ke lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu kaget. Tubuhnya langsung terkena api, dan dia terbang mundur. Dev Chen, sebaliknya, perlahan keluar dari kabin dengan tangan di belakang punggung. Mata Dev Chen dipenuhi dengan rasa jijik dan dingin. Melihat lelaki tua bungkuk yang terbang mundur, Dev Chen melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan pusaran api langsung terbentuk. Warna langit dan bumi berubah seketika, dan nyala api menutupi langit dan matahari. Pusaran api tersebut langsung menyelimuti lelaki tua bungkuk itu, dan kemudian menimbulkan malapetaka di laut seperti orang gila. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, terutama Kilian. Orang tua bungkuk ini adalah sesepuh dari sekte penghancuran surga. Dengan kekuatan di alam Mahayana tingkat pertama, bagaimana seseorang bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan? Dan melihat usia muda Dev Chen, dia sepertinya hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Seorang kultivator yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 mengalahkan biksu alam Mahayana tingkat pertama dengan sangat keras sehingga dia tidak dapat melawan. Siapa orang ini? Api pamungkas yang dia gunakan sangat murni. Sepertinya asal-muasal api pamungkas orang ini telah mencapai kesempurnaan. Kilian sedikit mengernyit dan menatap Dev. Jika seseorang dapat mengaktifkan api pamungkas hanya dengan lambaian tangan, dia pasti sudah memahami asal-muasal api pamungkas, jika tidak, dia pasti bukan seorang master. Tetapi bahkan jika dia memahami asal mula api pamungkas, mengapa biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 dapat meledak dengan kekuatan seperti itu? Tepat ketika Kilian bingung, Dev Chen berkata kepada Theseus dengan wajah dingin, Theseus, bagaimana caramu melakukan sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa aku tidak suka diganggu? Melihat ini, Theseus buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan, aku benar-benar minta maaf. Aku sangat ceroboh. Melihat betapa Theseus sangat menghormati Dev Chen, Kilian semakin bingung. Sekte Liangi bukan sekte kaleng-kaleng, dan juga merupakan sekte formasi yang terkenal. Pemimpin sekte sebesar itu sangat menghormati seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-6. Identitas Dev Chen pasti tidaklah sederhana. Pada saat ini, Dev Chen secara tidak sengaja menunjukkan token dinasti Xiao kepada Theseus, dan Theseus langsung mengerti apa artinya.
Tapi sebelum Theseus bisa berbicara, ada ledakan keras. Tornado api meledak dalam sekejap, dan lelaki tua bungkuk itu bergegas keluar dari tornado api dengan marah. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu terbakar habis, dan pakaiannya juga compang-camping, seperti pengemis. Sialan. Nak, aku akan membunuhmu. Mata lelaki tua bungkuk itu merah tua, giginya terkatup, dan dia memukul Dev Chen dengan pukulan. Sebagai sesepuh dari sekte penghancuran surga, dia adalah seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana, tetapi dia diserang oleh seseorang dan membuatnya sangat malu, yang membuat lelaki tua bungkuk itu sangat marah. Tapi Dev Chen sama sekali tidak peduli dengan serangan terhadap lelaki tua bungkuk itu, dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Cahaya keemasan mengalir di tubuh Dev, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan mulai menutupi seluruh tubuh Dev sedikit. Melihat pemandangan ini, Kilian tercengang. Penatuali, berhenti, stop. Kilian melompat ke depan dan langsung menghentikan lelaki tua bungkuk itu. Tuan, jangan hentikan aku harus melakukannya ini hari ini. Orang tua bungkuk sedang terburu-buru. Penatuali, jangan marah dulu. Identitas anak ini tidak sederhana. Mari kita bicarakan ketika kita telah mengkonfirmasi identitas anak itu. Kilian menghentikan lelaki tua bungkuk itu dan berkata. Orang tua bungkuk itu melirik Dev Chen dan menemukan bahwa Dev Chen sudah mengenakan baju besi emas saat ini, dengan tatapan kagum sekaligus penghinaan di matanya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua bungkuk itu berhenti, dan dia juga menemukan bahwa Dev Chen memang agak sulit dilawan. Bagaimana mungkin seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi memiliki keberanian seperti itu? Kecuali ada dukungan keluarga yang kuat di belakangnya. Mereka tidak berani memprovokasi keluarga yang menakutkan seperti itu, bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia, pada saat itu, sekte penghancuran surgawi, saya khawatir mereka tidak akan bisa melarikan diri sampai mati. Jika kau berani memprovokasi aku akan mengulitimu dan membiarkanmu mati di laut ini. Dev Chen berkata kepada lelaki tua bungkuk itu. Kamu. Orang tua bungkuk itu sangat marah ketika melihat Dev Chen berbicara kepada dirinya sendiri seperti ini. Tapi dia dihentikan oleh Kilian, tidak bisa bergerak. Tenang. Santai bos, identitas anak ini pasti tidak rendah tunggu sampai aku bertanya. Jika dia tidak memiliki identitas apapun, belum terlambat bagimu untuk melakukannya. Kilian membujuk lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sekarang bahkan jika dia marah, dia hanya bisa mendengarkan Kilian. Rekan Taois, tetua kamilah yang baru saja terlalu impulsif, dan aku benar-benar malu. Saya hanya tidak tahu apa identitas rekan Taois ini. Pada usia muda, tetapi memiliki temperamen yang begitu besar. Kilian menatap Dev Chen dan bertanya. Impulsif, dan aku benar-benar malu. Dev Chen hanya melirik Kilian dengan dingin, dan tidak berbicara. Ekspresi itu adalah dia memandang rendah Kilian di dalam hatinya. Kilian tercengang sejenak, dan Theseus berbicara saat ini, Tuan Mu, sejujurnya, kami datang ke wilayah laut ini kali ini, terutama untuk menemani sang pangeran mendapatkan pengalaman, dan untuk alasan keamanan, itu sebabnya sang pangeran tidak keluar dari kabin. Oh no. Apa? Orang yang bisa membuat Master Gu dari sekte Liangyi dikenal sebagai putranya pasti sangat kuat, kan? Kilian bertanya. Memperbaiki perahu roh. Tuan Mu, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang dinasti Xiao? Theseus tersenyum tipis. Wajah Kilian berubah, ekspresinya menjadi sedikit gugup, lalu dia mengangguk dan berkata. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Dinasti Xiao adalah kekuatan terbesar di wilayah barat. Bahkan di dunia surga dan manusia, keluarga yang bisa setara dengan dinasti Xiao bisa dihitung dengan satu tangan. Hahaha, karena kamu mengenal dinasti Xiao, itu bagus. Theseus tertawa. Apa? Apakah ini pangeran dari dinasti Xiao? Mata Kilian melebar. Ya tentu saja, ini pangeran dinasti Xiao, dan kami hanya mengumpulkan uang untuk berbisnis. Theseus mengangguk. Jangan bercanda bos. Ku dengar pangeran dinasti Xiao sedang sakit, tapi pria ini sepertinya tidak sakit. Orang tua bungkuk itu bertanya. Betul. Pangeran Xiao memang sakit.
Kali ini kami bersama-sama dengan dinasti Xiao ke laut dalam untuk mencari monster paus dan menggunakan minyak monster paus untuk mengobati penyakit Pangeran Xiao. Theseus berkata dengan cara yang mudah beradaptasi. Dia tidak menyangka sekte penghancuran surga, yang telah berada di luar daratan sepanjang tahun, benar-benar mengetahui penyakit Pangeran Xiao. Kau bilang dia Pangeran Xiao, benarkah dia Pangeran Xiao? Apakah ada buktinya? Orang tua bungkuk itu sedikit tidak puas. Selama dia bisa yakin bahwa Dev Chen bukan Pangeran Xiao, maka dia bisa membalas dendam. Setelah dipermalukan oleh Dev Chen di depan umum, dia harus membayarnya kembali. Kau ingin melihat buktinya? Dev Chen maju selangkah dan bertanya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa yakin kau adalah Pangeran Xiao? Orang tua bungkuk itu mengangguk dan berkata. Kau bahkan tidak melihat identitasmu sendiri. Apakah kau pantas untuk melihatnya? Kalau kau ingin melihat buktinya, aku bisa menunjukkannya padamu, tapi kau harus mengalahkanku dulu. Dev Chen mendengus dingin, memandang lelaki tua bungkuk itu dengan jijik dan berkata. Kau? Orang tua bungkuk itu marah dan ingin menyerang Dev Chen. Melihat ini, Qilian Mu buru-buru menghentikan lelaki tua bungkuk itu, lalu berkata kepada Dev Chen, rekan Taois, kami hanya ingin memastikan, tidak ada maksud lain. Kami sebenarnya sudah lama mengagumi dinasti Xiao. Melihat kau cukup sopan, aku bisa menunjukkan kepadamu. Setelah Dev Chen mengatakan itu, dia melemparkan token di tangannya langsung ke Qilian. Ini adalah token asli dinasti Xiao, jadi Dev tidak takut menunjukkannya sama sekali. Setelah Qilian mengambil token tersebut, dia menemukan bahwa token tersebut memang asli, dan terdapat tanda unik serta aura dinasti Xiao pada token tersebut. Karena dia dapat memegang token dinasti Xiao, identitas Dev Chen dapat dikonfirmasi. Orang tua bungkuk itu melihat token itu dan merasa ketakutan. Jika dia barusan menyerang Dev Chen, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ternyata Anda benar-benar Tuan Xiao, kami. Melihat bahwa itu adalah token asli, Qilian mengembalikannya kepada Dev Chen, berniat mengikuti Dev Chen dan bersikap sopan. Namun siapa sangka Dev Chen mendapatkan token tersebut dan langsung masuk ke kabin tanpa memperhatikan Qilian. Sebagai pangeran dari dinasti Xiao, ia diharapkan memiliki sifat pemarah. Qilian merasa sedikit malu saat melihat ini. Master sektemu, karakter Pangeran Xiao memang seperti itu, kau tidak perlu khawatir. Kata Theseus. Tidak, tentu saja aku khawatir. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyia-nyiakan waktu Pangeran Xiao. Beraninya Qilian tidak khawatir, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao. Kekuatan dinasti Xiao jelas merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia surga dan manusia. Kecuali beberapa sekte yang telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun, atau kekuatan penguasa tengah, tidak ada yang berani memprovokasi dinasti Xiao. Bahkan aliansi penyegelan iblis tidak berani memprovokasi siapapun dari dinasti Xiao. Kalau begitu tuanmu, bisakah kami pergi sekarang? Theseus bertanya. Tentu saja kau boleh pergi. Pastikan untuk mengajak Pangeran Xiao mengunjungi tempat bagus di pulau kami. Mengenai minyak monster paus, sekte penghancuran surga kami memilikinya, jadi Anda tidak perlu mencarinya kemana-mana. Saat ini, Qilian ingin menjilat Dev Chen. Jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan dinasti Xiao, mereka tidak perlu tinggal di pulau terpencil ini sepanjang tahun. Oke. Tidak masalah. Segera, perahu roh perlahan mulai bergerak maju. Qilian dan yang lainnya menyaksikan Dev Chen dan perahu roh yang lainnya perlahan menghilang dari pandangan. Pemimpin sekte, apakah orang barusan itu benar-benar pangeran dari dinasti Xiao? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Orang tua bungkuk itu sedikit mengernyit dan berkata setelah melihat perahu roh pergi. Token itu asli, seharusnya benar, dan dapat dilindungi oleh pemimpin dari sekte Liangyi sendiri, jadi identitasnya jelas tidak sederhana. Kata Qilian. Master sekte benar, anak itu tadi sangat gila, dan dia hanya menunjukkan kekuatan yang begitu kuat di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Selain kekuatan besar seperti dinasti Xiao, aku tidak tahu siapa lagi yang bisa mengembangkan kekuatan seperti itu. Dia adalah seorang jenius. Sungguh luar biasa. Seorang murid dari sekte penghancuran surga berkata. Ya,
Seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi sebenarnya dapat membuat Penatua Li menderita dengan satu gerakan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa anak itu tidak sederhana. Oke, berhentilah memikirkan hal ini, kita harus menemukan Penatua Liu dan yang lainnya secepat mungkin. Setelah Qilian selesai berbicara, dia membiarkan perahu roh itu berlayar dengan cepat. Saat ini, Dev Chen dan yang lainnya sedang mengemudikan perahu roh bobrok lebih dekat ke pulau. Semua alkemis di kabin berkeringat deras. Jika orang-orang dari sekte penghancuran surga barusan menerobos masuk, mereka akan ketahuan dan terekspos sepenuhnya, dan pertempuran sengit tidak akan bisa dihindari. Untungnya, Dev Chen maju tepat waktu, dan Theseus mampu menipu orang-orang dari sekte penghancuran surga. Rekan Taois Dev Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih harus pergi ke pulau? Pulau itu mungkin penuh dengan bahaya. Wilder bertanya pada Dev Chen dengan rasa takut yang masih ada. Tentu saja kita akan pergi. Kita telah membunuh banyak orang dari sekte penghancuran surga, dan sekarang banyak orang datang untuk mendukung kita. Aku yakin tidak akan banyak orang di pulau kecil itu. Santai saja. Kita bisa menyerang pulau itu dulu dan mendudukinya sepenuhnya. Selama kami menduduki pulau itu, kita akan mengambil inisiatif. Dev Chen menjelaskan. Rekan Taois Dev Chen benar. Hanya ada satu cara yang bisa kita tempuh sekarang, dan pasti tidak akan ada terlalu banyak orang dari sekte penghancur surga di pulau kecil itu. Avery Zong juga setuju dengan pandangan Dev. Setelah semua orang mencapai kesepakatan, perahu roh menuju pulau. Qilian dan yang lainnya juga mendekati wilayah lautan badai, dan badai besar itu masih menderu. Qilian tidak berani membiarkan perahu roh terlalu dekat. Dia hanya mencari di sekitar dan tidak menemukan perahu roh di sekitarnya. Dia seharusnya tahu bahwa perahu roh yang dibawa oleh Penatua Liu sangat besar, dan terdapat banyak formasi di atasnya, sepertinya tidak akan mudah dihancurkan oleh badai. Master Sekte, ini aneh, perahu roh Penatua Liu tidak ditemukan di sekitar sini. Aku ingin tahu apakah perahu itu benar-benar tersedot ke dalam badai. Orang tua bungkuk itu berkata pada Qilian. Secara logika, itu seharusnya tidak terjadi. Ini bukan pertama kalinya Penatua Liu ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan badai, dan bagaimana dia bisa tersedot ke dalamnya? Qilian sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Master Sekte, lihat cepat, bukankah ada mayat di daerah itu? Pada saat ini, seorang murid sekte penghancuran surga dengan cepat berteriak keras. Semua orang melihat ke arah jari murid itu, dan benar saja mereka melihat banyak mayat mengambang di laut, dan ada juga puing-puing perahu roh. Yang terpenting adalah tubuh monster paus itu mengapung di laut. Cepat, pergi ke sana dan lihat, ayo segera. Qilian dengan cepat mengarahkan perahu roh untuk melaju. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa mayat di laut adalah Penatua Liu dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lusinan murid sekte penghancuran surga yang dibawa oleh Penatua Liu semuanya tewas. Dan sepertinya telah terjadi pertarungannya sengit. Ada serpihan perahu roh di mana-mana. Terutama mayat monster paus yang mengambang seperti bukit. Apa? Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah lelaki bungkuk itu penuh dengan keterkejutan. Keluarkan semua orang dari air. Dengan wajah muram, Qilian menyuruh orang mengeluarkan tubuh Penatua Liu dan yang lainnya. Melihat kematian murid-murid sekte penghancuran surga, banyak orang tidak dapat menahan diri lagi. Master Sekte, monster paus telah muncul. Tampaknya Penatua Liu telah meminum obat rahasianya. Sekarang Penatua Liu telah mati, dan bahkan monster paus pun telah mati, dapat dilihat bahwa pihak lain sangat kuat, dan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh beberapa alkemis. Kata lelaki tua bungkuk itu. Ketika Penatua Liu dan yang lainnya meminta bantuan, apakah mereka mengatakan bahwa ada ahli formasi di antara alkemis itu? Qilian bertanya. Ya, itu yang dia katakan. Orang tua bungkuk itu mengangguk. Ahli formasi, ahli formasi. Qilian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, mata Qilian melebar dan ekspresinya menjadi marah. Aku tahu, Sekte Liangyi, sialan. Pasti ini perbuatan orang-orang dari Sekte Liangyi. Bersambung ke episode 399.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.